Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asara Sembiring dengan NIM 07011182328001 dari jurusan Ilmu Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah analisis kasus pembunuhan Hakim Jamaluddin dari mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Arahman Syafebri, SIP MSI. Pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, latar belakang kasus. Selanjutnya, saya akan membahas dengan metode 5W1H yaitu what, who, when, where, why, and how. Dan selanjutnya yaitu proses hukum dan keputusan hakim. Kita masuk ke dalam pembahasan pertama yaitu latar belakang kasus. Latar belakang kasus ini berakar dari masalah rumah tangga yang kompleks. Juraida merasa tertekan dan sakit hati karena suaminya diduga berselingkuh. Dalam upaya untuk mengakhiri konflik tersebut, Juraida merencanakan pembunuhan suaminya dengan bantuan Jeffrey dan Reja. Juraida menghubungi Jeffrey untuk mengeksekusi rencana tersebut dan memberikan instruksi serta dukungan finansial untuk melaksanakan tindakan kriminal itu. Pembunuhan dilakukan di rumah mereka, di mana Jamaluddin dibekap hingga tewas sebelum jasadnya dibuang ke kebun sawit di Deli Serdang. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu what. Apa yang terjadi dalam kasus ini? Dalam kasus ini terjadi pembunuhan berencana terhadap Hakim Jamaluddin oleh istrinya Juraida Hanum bersama dua eksekutornya yaitu Jeffrey Pratama dan Reja Pahlavi. Juraida merencanakan pembunuhan karena masalah rumah tangga dan perselingkuhannya, dan pada malam kejadian, setelah Jamaluddin tertidur di rumah mereka di perumahan Royal Monaco, Juraida meminta Jeffrey dan Reja untuk melaksanakan rencana tersebut. Mereka membekap Jamaluddin dan menggunakan sarung bantal hingga korban lemas dan akhirnya meninggal dunia. Pembahasan selanjutnya yaitu who. Siapa yang terlibat dalam kasus tersebut? Yang terlibat dalam kasus tersebut yaitu pertama Juraida Hanum sebagai istri dari Jamaluddin dan otak dari rencana pembunuhan. Ia merasa tertekan dalam pernikahan dan terlibat dalam perselingkuhan dengan Jeffrey Pratama. Juraida merencanakan pembunuhan suaminya karena konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Yang kedua yaitu Jeffrey Pratama sebagai eksekutor utama dalam pembunuhan. Jeffrey terlibat dalam rencana pembunuhan setelah Juraida mengungkapkan keinginannya untuk mengakhiri masalah dengan suaminya. Jeffrey berperan dalam mengeksekusi rencana tersebut. Yang ketiga yaitu Reja Pahlavi, yaitu adik dari Jeffrey Pratama yang juga berperan sebagai eksekutor. Reja membantu Jeffrey dalam melaksanakan pembunuhan terhadap Jamaluddin. Yang keempat yaitu Jamaluddin sebagai korban atau Hakim Pengadilan Negeri Medan. Pembahasan selanjutnya yaitu when. Kapan direncanakannya kasus tersebut? Juraida merencanakan pembunuhan sejak 25 November 2019 bersama Jeffrey di sebuah kafe terletak di Ring Road, Kota Medan. Keesokan harinya, Juraida kembali bertemu dengan Jeffrey di kedai kelontong milik pelaku yaitu Reja di kawasan Medan Selayang. Di lokasi ini, Juraida mengajak Reja untuk membunuh Jamaluddin. Kapan peristiwa ini terjadi? Pembunuhan ini terjadi pada 29 November 2019 sekitar pukul 1 WIB. Pembahasan selanjutnya yaitu where, di mana peristiwa ini berlangsung. Peristiwa ini berlangsung di perumahan Royal Monaco Medan, di rumah korban yaitu rumah Jamaluddin dan istrinya yaitu Juraida. Pembahasan selanjutnya yaitu why, mengapa tindakan pembunuhan ini dilakukan. Pada motif pembunuhan ini yaitu hubungan antara Jamaluddin dan Juraida telah retak dan tidak harmonis. Salah satunya adalah dugaan perselingkuhan suami Juraida dengan wanita lain. Jamaluddin berencana untuk menyerahkan berkas penceraian kepada Juraida. Tapi pertemuan tersebut tidak jadi dilangsungkan karena Jamaluddin masih mengerjakan berkas perkara lain. Yang kedua yaitu terdapat hubungan Juraida dengan Jeffrey Pratama. Juraida menjalin hubungan romantis dengan Jeffrey Pratama yang merupakan eksekutor utama pembunuhan. Keduanya sering bertemu di sekolah anak mereka dan Jeffrey akhirnya menjadi target curahan Juraida tentang masalah di rumah tangganya. Dalam curhatan tersebut, Juraida mengatakan ingin mengakhiri masalah tersebut dengan cara membunuh Jamaluddin. Pembahasan selanjutnya yaitu how. Juraida dan Jeffrey bertemu di kafe beberapa hari sebelum kejadian untuk membahas rencana pembunuhan terhadap korban. Dan Jeffrey merekrut adiknya, Reja, untuk ikut serta dalam rencana tersebut. Juraida juga memberikan uang kepada Reja untuk membeli perlengkapan yang diperlukan seperti sarung tangan dan pakaian. Malam sebelum pembunuhan pada tanggal 28 November 2019, Juraida menjemput Jeffrey dan Reja di Pasar Johar dan membawa mereka ke rumah dan mereka bersembunyi di lantai 3 sebelum korban pulang.
Korban pulang ke rumah sekitar pukul 10 malam. Sekitar pukul 1 pada tanggal 29 November 2019, Juraida memberitahu Jeffrey dan Reja bahwa suaminya sudah tertidur, dan mereka masuk ke dalam kamar korban. Reja mengambil bantal dari pinggir kasur korban untuk membekap mulut dan hidung korban, dan Jeffrey membantu menahan tangan korban agar tidak melawan. Sementara Juraida berbaring di samping korban untuk menjaga anak mereka yang terbangun. Setelah itu, mereka memeriksa perut korban untuk melihat tidak adanya tanda-tanda bernafas, dan mereka memakaikan pakaian olahraga kepada korban dan memasukkan jasadnya ke dalam mobil milik korban. Rencana awal adalah membuang jasad ke Brastagi, namun mereka akhirnya membuang jasad di kebun sawit di Deli Serdang, dikarenakan waktu yang sudah pagi. Jasad korban ditemukan pada tanggal 29 November 2019 dalam kondisi tidak bernyawa di dalam mobil. Pembahasan selanjutnya yaitu proses hukum dan kepastian hukum. Berikut adalah proses hukum yang terjadi. Yang pertama, penemuan jasad. Pada 29 November 2019, jasad Hakim Jamaluddin ditemukan di dalam mobilnya di kebun sawit di Deli Serdang. Penemu ini memicu penyelidikan oleh pihak kepolisian. 2. Penyidikan. Setelah penemuan jasad, polisi melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku. Dalam waktu sekitar 40 hari, pihak kepolisian berhasil mengungkapkan bahwa Juraida Hanum, istri korban, adalah otak dari pembunuhan tersebut, dibantu oleh dua eksekutornya, Jeffrey Pratama dan Reja Fahlevi. Polisi juga mengumpulkan berbagai bukti, termasuk kesaksian dari saksi-saksi dan rekaman percakapan yang mengarah pada keterlibatan ketiga pelaku dalam rencana pembunuhan. 3. Penetapan tersangka. Pada awal Januari 2020, Juraida, Jeffrey, dan Reja ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal tentang pembunuhan berencana berdasarkan pasal 340 KUHP dan pasal 338 KUHP. 4. Proses pengadilan. Sidang perdana dimulai pada 31 Maret 2020. Dalam persidangan ini, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap ketiga terdakwa. Pada 1 Juli 2020, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman mati kepada Juraida Hanum karena dianggap sebagai otak pembunuhan. Jeffrey Pratama dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sementara Reja Fahlevi dihukum 20 tahun penjara. 5. Banding dan kasasi. Setelah putusan tersebut, Jeffrey Pratama dan Juraida Hanum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan. Namun, Pengadilan Tinggi Medan pada 21 September 2020 memperkuat vonis hukuman mati terhadap Juraida dan Jeffrey, serta menjatuhkan hukuman mati kepada Reja Fahlevi. Ketiga terdakwa kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung untuk mempertimbangkan kembali putusan tersebut. Keputusan hakim dalam kasus pembunuhan Hakim Jamaluddin. 1. Vonis di Pengadilan Negeri Medan. Pada 1 Juli 2020, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan hukuman mati kepada Juraida Hanum yang dianggap sebagai otak dari pembunuhan. Majelis hakim yang diketuai oleh Erin Tua Damanik menyatakan bahwa Juraida telah melakukan tindakan yang sangat sadis dan tidak berkeprimanusiaan. Jeffrey Pratama, selingkuhan Juraida, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, sedangkan Reja Fahlevi, adik Jeffrey, dihukum 20 tahun penjara. Hakim menilai bahwa tindakan mereka sangat terencana dan brutal. 2. Banding di Pengadilan Tinggi Medan. Setelah vonis tersebut, Jeffrey dan Reja mengajukan banding. Pada 10 September 2020, Pengadilan Tinggi Medan memperberat hukuman bagi Jeffrey dan Reja menjadi hukuman mati. Keputusan ini diambil karena hakim menilai bahwa perbuatan ketiga terdakwa sangat biadab dan layak mendapatkan hukuman yang setimpal. 3. Kasasi di Mahkamah Agung. Jeffrey Pratama mengajukan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan. Namun pada 16 Maret 2021, Mahkamah Agung menolak kasasi Jeffrey dan mempertahankan vonis hukuman mati. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa perbuatan Jeffrey dan rekan-rekannya sangat serius dan tidak dapat dimaafkan. 4. Dampak keputusan. Keputusan hakim dalam kasus ini mencerminkan ketegasan sistem peradilan Indonesia terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, terutama yang melibatkan figur publik seperti hakim. Vonis mati yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera kepada masyarakat dan mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Demikian pemaparan saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih.